dia cuma mengulang. Anda dinamakan dokter gila. Siapa yang namakan saya dokter gila? Itu teman-teman kalian koran Kompas. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dr. Lee Agustinus Darmawan PhD adalah seorang dokter ahli bedah yang menjadi tokoh panutan ASN berakhlak kelompok kami. Beliau merupakan seorang Tionghoa yang lahir pada 16 April 1946 dan memiliki kecintaan begitu besar terhadap Indonesia. Beliau bertekad menjadi seorang dokter, berkuliah di Jerman, belajar setiap hari, belajar bahasa Jerman, meskipun beliau tidak mampu membeli buku seperti teman-temannya. Sampai pada akhirnya, beliau mampu meraih gelar spesialis bedah sekaligus spesialis bedah toraks kardiovaskuler. Yayasan Dr. Share atau Dokter Peduli yang dimiliki oleh Dr. Lee merupakan wujud nyata misi kemanusiaan yang berlandaskan nilai-nilai dasar ASN di Indonesia. Nama keluarga tidak boleh diganti, nama depan diganti. Nama Lee itu tetap orang tahu nih keturunan Cina nih. Tapi jangan menyaksikan nasionalisme saya. Setiap orang warga negara Indonesia harusnya cinta Indonesia. Nggak ada lagi kau keturunan Jawa, dia keturunan Batak, dia Kristen, dia Muslim, dia Hindu. Tidak ada itu. Yang ada kita Indonesia. Inilah Bhinneka Tunggal Ika. Dengan berkomitmen menjalankan misi kemanusiaan yang berorientasi pada pelayanan kesehatan masyarakat, Dr. Lee pada 2009 telah mendirikan rumah sakit apung pertama di Indonesia. Rumah sakit ini berdiri di atas kapal sepanjang 25 meter yang mampu memberikan pengobatan hingga tindakan pembedahan di seluruh pelosok terluar, terpencil, dan terdalam di Indonesia, seperti daerah Nusa Tenggara Timur, Maluku, Kepulauan Seribu, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, hingga Sulawesi Tenggara. Saya mulai di tahun 1988 masuk Jakarta. Saya mulai mendirikan bedah jantung terbuka di Rumah Sakit Husada. Lalu kami mulai melakukan bedah jantung terbuka secara gratis untuk pasien-pasien yang tidak mampu untuk dioperasi jantungnya. Dan itu menjadi titik awal bagi saya bagaimana membantu mereka yang berada jauh dari kesempatan untuk mendapatkan layanan medis yang adekuat sesuai dengan standar yang berlaku. Dr. Lee merupakan sosok yang bertanggung jawab dan berintegritas. Beliau berkomitmen mengabdikan diri seutuhnya bagi bangsanya. Gagasan pembuatan rumah sakit apung ini sebenarnya sudah ada di benak Dr. Lee sejak tahun 2008, namun baru bisa direalisasikan tahun 2013. Saat ini dalam operasionalnya, rumah sakit apung yang didirikan Dr. Lee telah berkembang menjadi 3 kapal. Aktivisme Dr. Lee seakan tak pernah redup. Walau tengah didera penyakit pada usianya lebih dari 70 tahun, Dr. Lee terus melayani kesehatan di berbagai daerah terpencil melalui Dr. Share. 3. Kompeten. Dr. Lee menamatkan pendidikan dasar di SD Yingxi, Padang, sedangkan pendidikan menengah diselesaikan di SMP Katolik Pius dan SMA Don Bosco, juga di kota Padang. Dr. Lee kemudian lulus SMA dengan prestasi yang cemerlang. Tahun 1974 berhasil menyelesaikan pendidikannya dan mendapat gelar MD. Setelah lulus dari Free University, beliau kemudian melanjutkan pendidikannya di University Hospital Cologne, Jerman. Kemudian melanjutkan S3 di Free University Berlin. 4 tahun setelahnya, beliau sukses menyandang gelar PhD. 4. Harmonis. Pada saat tragedi Mei 1998 meluluh lantakan sejumlah kota, Jakarta tak luput dari huru-hara. Selain itu, tragedi Mei juga diwarnai oleh terjadinya kerusuhan rasial terhadap etnis Tionghoa. Saat itu beliau tak tinggal diam, beliau terjun langsung di tengah barisan mahasiswa, mengobati yang terluka, dan mendirikan posko kesehatan tanpa membedakan ras dan golongan yang menjadi korban. Dr. Lee mendedikasikan hidupnya serta ilmu yang dimilikinya untuk memberikan pelayanan kesehatan secara gratis dan cuma-cuma kepada masyarakat miskin yang tidak terjangkau. Adalah mahasiswa yang sangat rajin. Setiap hari saya duduk paling depan kuliahnya. Selesai kuliah, saya masuk
perpustakaan. Belajar lagi, Dok? Belajar lagi. Saya tidak punya uang untuk beli buku. Di sana saya pinjam buku, saya belajar. Dengan bahasa yang pas-pasan, saya duduk di perpustakaan, saya baca dari atas ke bawah 1 jam itu. Selesai di atas ke bawah, saya sudah lupa apa yang dibaca di atas. Itu sangat membuat saya mendatang. Pihak pengelola mengatakan, rumah sakit yang mampu menampung 40 pasien rawat inap ini membuka akses bagi masyarakat yang ingin mengetahui lebih dekat terkait sejarah dan fasilitas yang berada di rumah sakit apung tersebut. Terdapat 8 poli kesehatan yang disediakan rumah sakit ini, di antaranya poli anak, poli gigi, dan poli kandungan dengan fasilitas ruang bedah, ruang transfusi darah, ruang X-ray, IGD, dan juga apotek. Loyal, nasionalisme adalah pilar yang dihidupi Lee sebagai orang yang terlahir di Indonesia dengan komitmen mengabdikan diri seutuhnya bagi bangsa. Beliau adalah sosok yang memiliki loyalitas tinggi, menggunakan uang pribadinya untuk mewujudkan mimpi membangun rumah sakit apung. Kemudian berlayar mengunjungi pulau-pulau kecil di Nusantara, mengobati ribuan warga miskin yang tak memiliki akses pada pelayanan medis, dan tak hanya proaktif melakukan jemput bola, pelayanan kesehatan yang diberikannya tidak dipungut biaya. Rata-rata rumah sakit apung Dr. Lee melakukan pelayanan medis sekitar 8 kali setiap tahun, di mana setiap perjalanan layanan medis memiliki durasi 7 hingga 10 hari. Sebagaimana dikutip dari kitabisa.com, setelah 10 tahun pelayaran, RS Apung telah melayani 13.368 pasien rawat jalan dan konsultasi kehamilan, 643 operasi kecil, hingga 385 operasi besar. Adaptif. Tak hanya menolong mereka yang berada di pesisir pantai, Dr. Lee bersama Dr. Sher juga mempunyai inovasi lain, yaitu program Flying Doctor yang dilaksanakan sejak 2015. Program ini dijalankan karena tidak hanya orang di pesisir pantai saja yang membutuhkan bantuan medis, tapi juga mereka yang berada di area pegunungan yang minim infrastruktur transportasi darat. Kolaboratif, Dr. Lee sangat terbuka dalam bekerja untuk menciptakan perubahan. Hal ini dibuktikan dari berbagai organisasi yang diikuti beliau. Hingga pada tahun 2008 beliau mendirikan sebuah organisasi nirlaba kemanusiaan dengan nama Dr. Share bersama dengan Lisa Suroso yang juga merupakan aktivis Mei 1998. Karena idenya memang agak nyentrik ya. Kalau untuk berterus terang, dari semua orang yang saya ceritakan tentang ide saya membuat sebuah rumah sakit di atas sebuah kapal, semuanya mengatakan tidak mungkin. Anda melihat kapal ini, rumah sakit ini, Anda pernah lihat yang pertama betapa sederhananya. Tapi disitulah kita menunjukkan, atau saya menunjukkan, kalau kita yakin akan keinginan apa yang mau kita laksanakan dan kita serius lakukan, bisa terjadi, Pak.